Semangat pagi. Hari ini saya akan mereview untuk bor cordless. Biasanya saya punya bor cordless ini Black & Decker. Harganya lumayan, ini sekitar 500-an, 500.000. RPM-nya sendiri itu sekitar 400 maksimumnya. Dia juga bisa reverse and bolak-balik, jadi istilahnya. Voltasenya sendiri ini menggunakan 7,2 volt. Sedangkan ini yang produksi yang punya saya ini adalah produksi United Kingdom, sehingga harganya cukup tinggi. Kebetulan saya ingin bekerja yang lebih, karena ini RPM-nya rendah, jadi saya mencoba cari yang harganya tidak terlalu tinggi tapi kualitasnya cukup bagus. Untuk yang merek-merek terkenal seperti Bosch ataupun Black & Decker yang harganya, yang RPM-nya 1.500-an, itu harganya bisa mencapai 700-an sampai di atas 1 juta. Jadi saya, karena bukan untuk project dan hanya dipakai untuk harian, makanya saya memesan yang merek Cina. Nah, ini kebetulan harganya sekitar 300 ribuan saja. Jadi apakah ini bisa untuk menggantikan untuk proyek-proyek ringan, atau memang bisa untuk pekerjaan berat? Nah, ini kemasannya yang saya terima. Untuk barangnya sendiri sudah ada kotaknya, sedangkan di dalamnya itu, nah ini kita lihat, di dalamnya cukup lengkap. Dia ada buku petunjuknya, buku petunjuk. Kemudian ada chargernya. Chargernya ini 100 sampai 240 volt AC, 20 2104 21 volt. Jadi outputnya 21 volt, ini chargernya 21 volt. Kita mendapat satu baterai, ini tulisannya 68 volt maksimum. Jadi cukup tinggi. Biasanya baterai-baterai begini adalah 42 volt, jadi ini 68 volt. Sedangkan ini penampakannya, ini mereknya OKS. Torok maksimumnya di sini, ini kita lihat, ini barangnya ini. Torok maksimumnya itu 25 sampai 28 Newton. RPM-nya 0 sampai 450 dia, atau 0 sampai 1450. Jadi dia ada dua setelan, ini low dan high-nya 1 dan 2. Nanti kita coba. Untuk build quality sendiri ini standar lah, biasa standar produk Cina ini. Jadi kalau materialnya dibandingkan yang ini, Black & Decker lebih solid Black & Decker. Karena kayak Black & Decker ini seperti campuran antara karet dan plastik. Plastiknya solid, kemudian ini dia karet nih. Ini karet, sehingga pegangan kita lebih bagus. Memang build quality-nya untuk Black & Decker cukup baik. Dibandingkan yang ini semua bahannya plastik. Bahannya plastik. Kemudian di selain itu kita mendapat ini cukup lengkap mata bor. Yang mata bor besi ada 3 buah, 1 2 3, ini kayaknya 456, ini 456. Kemudian mata bor beton ini 456 juga. Kemudian obeng, mata
bor obeng plus plusnya 3, minusnya ada 2, kemudian dia ada obeng kembang, ini kembang 1, ada juga ini untuk fleksibel, jadi sambungan fleksibelnya yang posisi-posisi yang agak sulit dia bisa digunakan, ini fleksibel. Kemudian ada sambungannya ini, jadi untuk sambungan ini fungsinya untuk menghubungkan dengan ini dia. Jadi ada kunci tools segi 6-nya dari ukuran paling kecil ini 5 mili sampai paling besar ini 13 mm. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja. Jadi ini, kemudian ini adaptornya yang menghubungkan dari sini ke sini, dari mata bor ke sini. Nah, ini. Jadi dia adaptor. Jadi cukup lengkap bawaannya. Sekarang kita coba dulu. Ini baterai sudah saya cas tadi malam penuh. Ya lumayan lama. Untuk memasangnya ini kita cukup memasukkan saja ke sini, tekan. Nah, dia udah terkunci. Kalau mau lepas dia tinggal ditekan. Nah. Kita coba dulu untuk putarannya yang 1. Ini ke kiri, ini ke kanan. Ini kita lihat ada lampunya juga. Keduanya. Cuman untuk perpindahan 1 ke 2 ini agak rada-rada susah nih. Jadi hampir tidak ada perbedaan. Nah, setelah masuk baru terasa nih. Jadi dia harus ditekan kuat baru dia bisa berubah. Nah, sedangkan ini untuk setelan toroknya ini cukup baik nih. Dari level 1 paling ringan sampai ke level paling berat, yaitu ini untuk mengebor beton. Lumayan bagus. Cuman kalau kita lihat ini pada saat kita mengebor dia ada percikan bunga api. Nah, itu. Percikan di sini. Lihat. Nah, percikan di sini menunjukkan bahwa sebenarnya bor ini masih kurang presisi. Kalau kita lihat yang ini, dia tidak ada nih. Nah, dia sangat rapi. Jadi ini masih kumparan di dalam sini sebenarnya masih kurang presisi. Dia akan berpengaruh ke daya tahannya saja, karena dia akan cepat panas. Jadi untuk RPM-nya kita, nah ini dia 1, 2. Ini RPM tinggi, ini RPM rendah. Cuman kelebihan yang ini, kita bisa mengontrol kecepatannya dengan menekan switch ini. Apabila kita menekan pelan, dia akan pelan dulu, dia tidak langsung putaran tinggi. Nah, bisa kita setel berdasarkan keinginan kita. Nah, dia pelan, kita tekan, semakin cepat, semakin dalam dia akan semakin tinggi RPM-nya. Nah, jadi keunggulannya di sini dia. Jadi kalau saat kita memerlukan momen yang kuat dulu,
supaya mendapatkan posisi yang pas, dia bisa kita tekan pelan dulu untuk umpamanya memposisikan mata bornya. Nah, kita coba lihat dengan menggunakan mata bor. Nah, kita lihat ini dia putarannya dia bisa pelan. Nah, jadi kita putar pelan, kita tekan pelan, dia akan pelan. Semakin berat kita tekan, semakin sampai dia mendapatkan putaran maksimum. Nah, jadi dia keunggulannya di situ. Begitu kita tekan, dia langsung putarannya maksimum. Mau kita tekan pelan atau sedikit, dia akan tetap maksimum. Jadi dia langsung ke 400 RPM-nya. Jadi ini kita harus langsung maksimum. Jadi kita harus lebih presisi pada yang ini. Sedangkan yang ini kelebihannya dia bisa mutar pelan dulu berdasarkan tekanan daripada triggernya. Jadi kita putar pelan. Mamanya kita mau memposisikan dulu atau yang sedikit saja kita geser, mengencangi baut umpamanya, dia cukup pelan saja, tidak usah dipucik full triggernya karena dia akan maksimum. Begitu juga di posisi satunya. Nah, ini yang 1500 posisi 2 dia sama, bisa pelan juga. Ini. Nah, dia bisa kencang juga, tapi kita tergantung triggernya yang kita tekan. Jadi kelebihannya di sini untuk merek OKS ini. Ini yang 1500 RPM, di duanya ini yang 450 RPM yang di satunya. Nah, ini kelihatan suaranya. Ini maksimum saya tekan triggernya. Nah, sedangkan untuk kunci-kunci shock ini biasanya untuk kerja ringan. Jadi kita pada saat kita mengencangi baut, kita bisa gunakan. Dia sampai dengan maksimum 13 mili. Jadi kalau baut-baut kecil saja masih bisa ini. Nah, jadi dia cukup bagus lah, lengkap ya. Seperti bawaan-bawaan bor lainnya. Untuk diameter yang mampu disimpan oleh di kunci bor ini adalah sekitar sampai dengan mata bor 10 mm dia klaimnya. Nah, ini 10 mm masih bisa. Kalau bor-bor yang besar biasanya itu sampai 13 mm. Untuk mata bornya, kalau ini dia maksimum adalah 10 mm. Jadi itu saja review kami. Apakah ini layak atau tidak kita gunakan untuk project? Saya pikir kalau untuk project ini yang diragukan adalah daya tahannya biasanya, karena saya juga belum coba ini. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi atau sehari-hari, kita modifikasi kecil-kecilan atau kita untuk memasang tembok piser di rumah pribadi, ini masih layak. Jadi daripada kita harus membeli bor yang besar-besar yang harganya jutaan, kita boleh menggunakan mata bor ini. Review saya hari ini mengenai cordless bor di bawah 300.000. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mantap.